Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya adalah Roberto Roy Purba, merupakan dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Sari Mutiara Indonesia di Kota Medan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi manajemen. Salah satunya adalah mata kuliah e-marketing. Tujuan saya memaparkan mata kuliah ini adalah sebagai salah satu bentuk unjuk kinerja saya sebagai seorang dosen pada tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Dalam proses pembelajaran ini biasanya saya menggunakan metode atau pendekatan DIA atau disingkat dengan DIA. Jadi D itu adalah delivery, I itu adalah interaction, dan A sendiri adalah assessment. Di mana D itu adalah bagaimana, delivery itu adalah bagaimana saya menyampaikan mata kuliah e-marketing kepada mahasiswa dalam proses perkuliahan. Sedangkan I adalah bagaimana saya berinteraksi di dalam kelas di dalam proses pembelajaran. Sedangkan A itu atau assessment itu adalah bagaimana saya membuat indikator dalam menilai dan mengukur kemampuan mahasiswa tersebut seobjektif mungkin, bukan secara subjektif di dalam proses perkuliahan. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu DIA, izinkan saya untuk memaparkan deskripsi dari mata kuliah e-marketing ini. Jadi mata kuliah e-marketing ini memiliki 3 bobot SKS teori dan diambil pada semester yang kelima. Jadi mata kuliah e-marketing ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana melakukan aktivitas e-marketing di dalam dunia bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa memang dunia online ini, terutama di bidang pemasarannya, ini sangat berkembang. Jadi mahasiswa harus memahami dan mengerti hal tersebut. Jadi materi e-marketing ini meliputi konsep dan teori dasar yang melandasi berkembangnya e-marketing di Indonesia, baru masuk ke mengenai komponen-komponen yang didapat dalam sebuah sistem e-marketing. Selanjutnya memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun sistem e-marketing, dan selanjutnya itu mampu melakukan eksperimen kecil membangun sebuah prototype untuk sistem e-marketing sendiri, atau mungkin masuk ke arah marketplace, membuat startupnya. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mempelajari e-marketing ini antara lain, pertama itu mampu mendeskripsikan jenis-jenis perdagangan pada internet, mampu mengklasifikasikan model bisnis dalam e-commerce dan e-marketing, mampu mendeskripsikan perkembangan e-marketing sendiri di Indonesia, mampu menganalisis topologi e-marketingnya dan teknologinya, mampu mengimplementasikan cara kerja elektronik data interchange-nya, mampu mengaplikasikan metode sistem keamanannya, selanjutnya mengimplementasikan enterprise resource planning-nya, barusannya mampu memahami startup bisnis internet, dan selanjutnya mendeskripsikan syarat-syarat untuk menjalankan aplikasi marketing itu sendiri. Selanjutnya mampu mengklasifikasikan metode atau sistem pembayaran dari proses tersebut, dan yang terakhir itu membangun customer relationship manajemennya, dan bagaimana menggunakan teknik search engine optimization-nya, serta mampu mendeskripsikan keuntungan menggunakan customer relationship manajemennya. Akhirnya akan masuk ke bagaimana kita membuat perencanaan dalam bisnis online. Jadi dari komponen-komponen tersebut akhirnya kita turun kepada aspek-aspek delivery-nya. Yang pertama itu apa yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa pada mata kuliah ini. Jadi sebelum saya menjelaskan apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa, tentunya saya akan membawakan materi pembelajaran yang berbasis capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah e-marketing ini,
yaitu mampu memahami dan memiliki keterampilan praktis membuat, merencanakan desain dari e-marketing dalam berbagai level bisnis yang diinginkan atau diharapkan oleh para stakeholder di dalam dunia bisnis. Dari capaian pembelajaran lulusan ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu menguasai konsep e-marketingnya, selanjutnya mampu memiliki kemampuan menganalisis dan menerapkan strategi bisnis online-nya, baru selanjutnya memiliki kemampuan dalam mengelola perkembangan bisnis online dan teknologi informasi yang paling tren atau paling diminati saat ini. Jadi semuanya ini dikemas dalam 16 kali pertemuan teori, dan di dalamnya sudah termasuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Itulah yang saya sampaikan kepada kalian. Jadi itulah aspek delivery yang saya sampaikan kepada mahasiswa pada mata kuliah e-marketing di proses perkuliahan dan proses belajar mengajar. Selanjutnya saya masuk dalam aspek interaction, di mana aspek ini menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa di dalam kelas dalam proses belajar mengajar tersebut. Jadi secara prinsip interaksi saya gunakan kepada mahasiswa ini dalam kelas dengan beberapa metode. Yang pertama itu mungkin berbasis student center learning atau SCL. Jadi SCL ini sendiri kan merupakan metode mengedepankan partisipasi aktif dari mahasiswa. Jadi tidak lagi berbasis dari dosen, semuanya harus berdiskusi. Jadi ada peran aktif dari mahasiswa. Selanjutnya saya juga menggunakan metode SGD atau Small Group Discussion untuk menjelaskan atau menyelesaikan kasus-kasus yang kita dapat, yang saya berikan kepada mahasiswa, dan akhirnya ini akan dibahas oleh kelompok-kelompok kecil untuk diselesaikan secara bersama-sama sehingga si mahasiswa tersebut terbiasa untuk bekerja dalam tim. Selanjutnya aspek assessment, di mana aspek ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara kita menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah e-marketing itu sendiri. Jadi pada awal perkuliahan saya sudah sampaikan kepada mahasiswa apa poin-poin penting dari penilaian yang akan saya berikan. Itu sudah ada di dalam kontrak perkuliahan. Jadi di sini ada 3 aspek penilaian yang saya lakukan untuk menilai kemampuan mahasiswa. Yang pertama itu aspek kognitif. Aspek kognitif ini untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa yang saya gunakan melalui ujian tertulis, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester atau UAS. Yang kedua, saya menggunakan aspek psikomotorik, di mana aspek ini menilai sikap dan tingkah laku atau perilaku si mahasiswa selama proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu aspek afektif, di mana mahasiswa yang saya beri penilaian di sini mahasiswa dituntut mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama dalam tim untuk memberikan sebuah karya. Jadi aspek afektif ini di mana mahasiswa saya menilai mampu tidak bekerja sama, berkolaborasi di dalam tim dalam menyelesaikan tugas yang terkait dengan kasus-kasus dari e-marketing. Jadi adapun poin-poin ini merupakan kontrak belajar yang saya upload di Sistem Informasi Akademik Universitas Hasanuddin Mutiara atau biasa disingkat dengan SIAKAT Universitas Hasanuddin Mutiara. Jadi selain itu pengukuran kinerja masih didasarkan pada subcapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi sekali lagi hal ini saya sudah sampaikan kepada mahasiswa di awal pertemuan dengan mahasiswa dalam proses perkuliahan, sehingga harapannya mahasiswa mampu nih menjalani proses perkuliahan dengan baik. Dan hal ini saya sampaikan secara transparan, dari mana kriteria-kriteria itu ada, kriteria penilaian itu muncul dari mana, itu sudah saya sampaikan dari awal. Jadi demikian 3 aspek yang
saya sudah paparkan terkait dengan mata kuliah e-marketing, mulai dari D delivery, I interaction, A itu assessment. Jadi setelah ini saya akan menyajikan video proses pembelajaran secara real kepada mahasiswa melalui platform teknologi Zoom Meeting karena masih dalam kondisi pandemi. Jadi selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang e-payment. E-payment mata kuliah e-marketing ini saling berkaitan. Ini sangat penting nih e-payment ini. Mungkin dari teman-teman ada yang paham dengan e-marketing, e-payment? Siapa yang bisa menjawab e-payment? David, bisa? Silakan. Bisa, Pak. Pembayaran menggunakan smartphone, Pak. Oke, terima kasih. Untuk David, jawaban yang bagus. Yang lain, Putri mungkin bisa ini, Putri. Silakan, Dek. Pembayaran yang menggunakan uang elektronik, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini udah hampir benar ya. Ada pembayaran menggunakan uang elektronik dan lain-lain. Emi, mungkin Emi pernah ya pakai pembayaran elektronik seperti itu. Emi pernah menggunakan apa aja? Pernah pakai GoPay, ShopeeLater, dan Dana, Pak. Oh, Dana ya. Shopee Pay Later pernah menggunakan? Pernah, Pak. Berarti kamu termasuk orang yang suka berbelanja. Baik, kita langsung masuk ke materi kita aja ya. Saya akan share materi kita. Oke, baik. Di sini kita akan berbicara tentang e-payment. E-payment seperti tadi yang dikatakan oleh teman kita David dan Putri mengatakan bahwa e-payment itu sistem pembayaran yang menggunakan handphone. Itu biasa terjadi ya, kita pakai tap handphonenya. Atau tadi yang dikatakan Putri pakai uang elektronik. Jadi kita pakainya transfer mungkin menggunakan handphone, tetap menggunakan handphone. Jadi ada alat bantu untuk melakukan pembayaran tersebut. Jadi di sini ada beberapa contoh nih saya buatkan. Nah, ini dia ada tap cash, link aja. Ini tap cash ini kalau nggak salah saya dari BNI, link aja ini dari BRI, Isaku kalau nggak salah saya, Isaku ini dari BCA, e-money. Baru ini ada PayPal. PayPal mungkin ada teman-teman ini yang pernah menggunakan ya. Ada OVO. Ini OVO dan GoPay ini sering digunakan untuk teman-teman yang menggunakan transportasi online atau Gojek online. Ada juga di sini ada beberapa nih. Kita lihat aplikasi pinjaman tunai. Aplikasi pinjaman juga ada. Akulaku, ShopeePay, IDRaku. Ini apa semua? Kredivo. Ah, ini anak-anak kos ini sering ini menggunakan ini. Jadi penggunaan uang elektronik ini sangat membantu kita nih sekarang. Jadi nanti akan kita lihat apa nih, siapa pelakunya, bagaimana keuntungan dan kelebihannya. Baik, kita masuk ke definisinya dulu. Jadi yang pertama, menurut Turban dan King tahun 2002, e-payment adalah sebuah mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui internet untuk melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa oleh customer atau pembeli. Jadi di sini dikatakan Turban bahwa mekanisme pembayaran itu harus dilakukan menggunakan internet. Tanpa ada jaringan internet, berarti dia bukan pembayaran e-payment. Menurut Min Yen Chou et al. 2013, dia mengatakan bahwa e-payment adalah model pembayaran yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya untuk melakukan transaksi pembayaran. Jadi kalau kita gabungkan dari kedua ahli ini mengatakan bahwa e-payment itu sangat mudah dan harus menggunakan internet. Jadi e-payment itu adalah pembayaran yang menggunakan internet sehingga memudahkan dan membuat nyaman para penggunanya. Jadi kita masuk langsung ke manfaat penggunaan e-payment-nya. Di sini kita lihat yang pertama, manfaat penggunaannya. Di sini memberikan kemudahan pembayaran dan perluasan media pembayaran. Kalau sebelumnya kita menggunakan uang cash, uang tunai, itu di uang tunai terutama zaman COVID sekarang itu katanya bisa menyebarkan COVID. Sedangkan kalau kita menggunakan uang elektronik atau e-payment, melakukan pembayaran menggunakan elektronik, kita tidak perlu terkena penyebaran virus tadi. Karena kan kita hanya tap handphone atau mungkin langsung transfer. Yang kedua, di sini dikatakan meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu.
meningkatkan efisiensi pembayaran. Dalam artian saat kita melakukan pembayaran menggunakan e-payment ini, kemudahan yang kita dapat itu saat kita datang ke customer, atau mungkin kita tidak perlu langsung datang nih ke tempat penjual. Contoh seperti kita memesan makanan melalui GoFood, kita tidak perlu datang ke warungnya, kita cukup melakukan pembayaran menggunakan GoPay-nya kita, atau kita menggunakan Shopee Food, kita bisa membayarnya menggunakan Shopee Pay dan lain-lain. Baru selanjutnya memberikan keamanan bertransaksi yang lebih dibandingkan cash atau tunai. Ini sangat pasti karena penggunaan e-payment ini, pembayaran menggunakan elektronik ini lebih aman karena kode transaksinya itu ada di kita. Saat kode atau PIN itu tidak dibuka, maka kegiatan pembayaran itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi sangat amat aman. Baru kita masuk ke yang keenam, meningkatkan customer loyalty. Dalam artian kemudahan pembayaran ini kan membantu kita akhirnya, karena nyaman, kita akhirnya setia. Setelah kita setia, kita akan merekomendasikan ke orang lain. Baru selanjutnya meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dalam artian seperti ini, banyak customer ini yang sangat tidak percaya kalau mereka langsung membayarkan atau menitipkan uang kepada orang lain. Contoh seperti kita mau transfer uang dalam jumlah yang banyak. Kita mau nitip ke teman ini kan kita takut uang ini dimanfaatkan teman kita. Tapi kalau kita melakukan transfer mungkin akan lebih bisa dipercaya. Baik, kita masuk ke pihak-pihak yang terlibat pada e-payment. Pertama itu pihak pembeli yang melakukan pembayaran metode e-payment. Jadi harus ada pembelinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak penjual atau penerima e-payment tadi. Jadi yang pertama itu orang yang melakukan pembayaran, yang kedua orang yang menerima pembayaran. Selanjutnya ada lembaganya. Ada lembaga yang menyediakan kegiatan itu. Baru selanjutnya pihak pengontrol atau regulator. Di sini biasanya pemerintah. Jadi inilah pihak-pihak yang terlibat dalam e-payment. Baru kita masuk ke cara menggunakannya. Kalau cara menggunakannya sudah pasti semua tahu ya. Yang pertama itu pilih metode pembayaran, kemudian login ke akun e-payment-nya yang sebelumnya telah didaftarkan terlebih dahulu. Baru yang kedua, cek rincian harga produk yang akan dibayar. Otomatis kan kita harus cek dulu berapa yang mau kita bayarkan. Setelah itu masukkan PIN atau kode keamanan transaksinya. Selanjutnya kita masuk ke menyetujui pembayaran atau tidak agar pembayaran itu selesai. Kita selanjutnya masuk ke jenis-jenis pembayaran online. Jadi sini ada beberapa jenis-jenis pembayaran online, ada dan beserta kelebihan dan kekurangannya. Baik, yang pertama itu kita masuk ke transfer. Jadi ini dua banyak dilaksanakan ya kalau transfer ini ya, transfer bank. Yang pertama, kelebihan dari transfer bank ini, kelebihannya paling banyak diterapkan di platform jual beli online seperti e-commerce yang sekarang atau marketplace yang ada. Jadi semuanya bisa transfer. Baru yang kedua, dapat dilakukan oleh semua orang. Jadi setiap orang yang memiliki rekening bank sudah pasti bisa melakukan pembayaran, atau tidak memiliki akun atau rekening pun bisa melakukan pembayaran dengan kita mengirimkan datang ke teller bank-bank yang ada di sekitar kita, lalu kita tujukan ke nomor rekening tersebut. Selanjutnya tersedia berbagai opsi transfer mulai dari ATM kah, atau SMS banking kah, atau e-banking kah, mobile banking dan lain-lain. Tetapi transfer bank juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu proses transfernya cukup panjang dan membutuhkan ketelitian. Satu nomor salah itu bisa gagal pembayaran. Satu nomor berlebih bisa gagal pembayaran. Satu nomor salah, kita tampaknya 6 menjadi 8, itu akhirnya bisa terkirim ke tempat orang lain. Nah, jadi butuh ketelitian yang tinggi. Baru selanjutnya pihak pembeli maupun penjual harus jujur. Jadi kalau seumpamanya saya mentransfer, ya saya foto slip pembayaran atau bukti pembayaran saya kirim. Tapi kalau nggak jujur, saya katakan aja sudah saya transfer. Si penerima belum tentu menerima kan? Otomatis harus ada kejujuran di sini. Jadi kalau tidak ada kejujuran maka tidak akan terjadi. Makanya banyak penipuan-penipuan yang terjadi menggunakan transfer bank.
Baru selanjutnya sering terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Baru selanjutnya ada biaya administrasi di dalamnya. Itu ya tambahannya, apalagi ke bank yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke e-wallet. E-wallet di sini banyak, biasanya seperti Danaku, Doku, itu e-wallet. Di sini kelebihannya transaksi payment menjadi lebih cepat karena pengguna hanya perlu melakukan pemindahan barcode. Jadi dipindai barcode saja udah bisa. Baru selanjutnya meminimalisir peredaran uang, dalam artian kondisi pandemi Covid sekarang, uang harus benar-benar bisa uang bisa menularkan pandemi tersebut. Jadi kalau kita menggunakan handphone, otomatis itu tidak akan terjadi. Tapi kekurangannya biaya administrasinya ada setiap kita transaksi. Yang kedua, merchant yang menerima pembayaran dengan dompet digital masih terbatas. Jadi nggak semua toko atau semua produk bisa dibayar menggunakan e-wallet ini. Selanjutnya berpotensi meningkatkan gaya hidup konsumtif, otomatis itu ya. Jadi kalau kalian punya Danaku, Oppo dan lain-lain itu ya boros karena ada kok gampang sambil rebahan bisa. Itu dia wallet. Baru selanjutnya kita masuk ke kartu kredit. Ini sudah zaman dulu sudah ada, tapi sampai sekarang masih dipergunakan, dan sekarang nanti akan kita bahas juga ada kartu kredit digital. Yang pertama, kelebihannya memungkinkan pengguna untuk membeli maupun membayar secara mencicil. Jadi ada cicilan. Baru beberapa penerbit kartu kredit memberikan reward, dalam artian poin-poin diberikan. Baru keamanan terjamin karena PIN itu hanya diketahui oleh orang yang memiliki kartu kredit tersebut. Baru selanjutnya bisa dijadikan sarana dalam membangun track record. Jadi kalau umpamanya kita kita membeli barang menggunakan mencicil, baru kita bayar sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tidak pernah apa, itu akhirnya mempunyai track record BI checkingnya bagus. Nah, itu kelebihannya. Baru kekurangannya banyak biaya tambahan. Jadi bunga mungkin atau biaya administrasi mungkin dan lain-lain. Baru selanjutnya skor kredit menjadi penentu apakah pengajuan pinjaman diterima atau tidak. Dalam artian ini kan dibandingkan antara gaji kamu dengan limit yang kamu punya. Baru selanjutnya berpotensi membuat pengguna ketagihan berhutang. Ini yang banyak terjadi. Banyak orang terlilit hutang kartu kredit karena gampang menggunakannya. Nggak punya uang tapi punya kartu kredit, tinggal gesek aja. Itu dia di sini kartu kredit. Baru selanjutnya kita masuk ke rekening bersama atau rekber. Ini biasanya kalau zaman saya masih kuliah dulu, ini di forum Kaskus. Jadi mungkin sekarang masih ada forum Kaskus ini, ada forum jual belinya. Jadi ada rekening bersama. Jadi saat saya membeli produk, saya akan membayar dulu tuh ke situ. Nanti saat barangnya belum sampai, itu belum diterima oleh penjual uangnya. Jadi saat saya konfirmasi barang sudah diterima, baru uang diterima penjual. Sama juga seperti kalau kita di marketplace, di Tokopedia atau di Lazada, itu sama. Jadi saya pernah berjualan menggunakan Tokopedia, itu sama. Jadi uang akan masuk saat 3 hari setelah barang kita kirimkan. Baru saja kelebihan, tingkat keamanan tinggi, ini sangat aman. Baru melayani pembayaran beda bank, dalam artian kita transfer, pokoknya transfer ke rekening itu. Sudah diterapkan di berbagai forum jual beli online. Ini sudah diterapkan banyak banget forum jual beli sudah menggunakan ini. Tapi kekurangannya apa? Membutuhkan proses transaksi lebih lama. Itu yang tadi saya katakan. Ya saya harus menunggu nih uangnya. Padahal barang sudah saya jual. Baru saja penyedia rekening bersama masih terbatas, dalam artian tidak semua lembaga mau menyediakan ini. Itu dia rekening bersama. Selanjutnya PayPal. PayPal ini penggunaannya banyak di luar negeri, tapi orang Indonesia yang beraktivitas digital biasanya menggunakan PayPal, apalagi menggunakan aktivitas digital ke luar negeri. Pertama, kelebihan PayPal ini apa? Telah digunakan oleh lebih dari 100 negara berbagai penjuru dunia. Saya juga menggunakan, itu hanya menggunakan email. Saya menggunakan, tapi memang uangnya baru 3 kali saya ambil, itu sekitar $20. Jadi ada beberapa kegiatan yang saya pakai, aktivitas memasukkan foto, memasukkan video, itu akhirnya mendapat bayaran. Tapi bayarannya dibayarkan ke PayPal. Itu lumayan. Baru sistem keamanannya tinggi. PayPal ini susah ditembus. Praktis dan hemat waktu. Dalam artian kan saya nggak perlu harus buka rekening dan lain-lain. Cukup menggunakan email sudah bisa buka rekeningnya. Tersedia banyak opsi sumber pendanaan. Baru perlindungan konsumen. Tarif bulanan atau biaya administrasi gratis. Ini gratis sekali. Transaksi global lebih mudah.
Selanjutnya kekurangannya apa? Banyak nih hacker-hacker yang mau meretas rekeningnya kita atau akunnya kita. Ini sangat apa? Baru aksesnya terbatas. Tidak bisa kita pakai sewaktu-waktu kalau umpamanya kita hanya mau menggunakan pembelian sebuah barang ke negara yang tidak menggunakan PayPal, maka itu nggak bisa dipergunakan. Baru regulasinya ketat. Baru selanjutnya akses akan diblokir jika IP address berbeda. Dalam artian kan IP address-nya kita itu harus sama tetap. Selanjutnya, itu dia tadi yang untuk apanya. Ini tugas kelompoknya kita. Ini nanti buat teman-teman di sini nanti masukkan di Google Classroom aja, di GCR aja untuk tugasnya per kelompok. Di sini cari sebanyak-banyaknya e-payment yang Anda ketahui yang beredar saat ini di dunia. Baru selanjutnya pentingkah e-payment diterapkan di pasar tradisional. Baru selanjutnya konsepkan e-payment yang ingin kalian buat. Ini nanti pertanyaannya ya, nanti materi akan saya kirim di Google Classroom. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan, jikalau ada yang ingin bertanya. Pak, saya mau bertanya, Tasya. apa keuntungan secara menyeluruh dari penggunaan e-payment, Pak? Makasih. Oke. Kalau kita berbicara keseluruhan keuntungannya, kelebihannya, itu yang pertama tidak ribet, tidak susah. Jadi kalau kita membawa uang cash itu banyak banget resiko-resikonya. Mungkin resiko dicuri lah, kalau tadi kita pakai e-payment itu tidak ada kerugian-kerugiannya seperti itu. Tapi kekurangannya juga banyak tuh. Buat teman-teman yang nggak punya data, nggak punya paket, nggak punya internet, ya kurang juga, nggak bisa menggunakan juga. Baru selanjutnya kita ini kalau kekurangannya tadi ya, kita boros. Ini buat yang punya pay letter, saya harap kalian mulai bisa menahan diri. Kalau tidak, boros minta ampun. Oke? Demikian Anas. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Hilda. Apakah ada pengaturan tentang uang elektronik? Oke, baik. Untuk peraturan uang elektronik ini sudah ada sebenarnya, cuman masih para lembaga-lembaga yang membuat uang elektronik itu yang diatur. Jadi ada peraturan BI kalau nggak salah saya nomor 11/12 tahun 2009 kalau nggak salah saya itu ada itu tentang uang elektronik. Baru ada juga surat edarannya dari Bank Indonesia juga, nomornya saya tidak hafal, tapi ada peraturannya. Mungkin demikian, Hilda. Nanti kita cek nanti peraturannya ya, masih sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, sambil kita menghabiskan waktu, nanti tugasnya dikumpul habis jam les pertama ini ya, nanti kalian langsung upload aja di GCR. Baik, demikian pertemuan kita pada kali ini. Kita sambung pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Bye. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Demikianlah PDD UKTPT saya di bidang pengajaran pada mata kuliah e-marketing. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan.